Om Om Buarbuak Swah Atsawiyatur Warenium Borgu Dewa Siadiamahi Diwayonah Paracu Adayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalanku Niranjan Niruya Kalku Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakaramaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya Kita Angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Berbagai macam topeng di Indonesia hingga mancanegara dalam Bali Story. Melihat kreasi kerajinan bambu khas desa Belega, Ubud. Ratusan warga Buleleng ngabuburit dengan mengadu kicauan burung peliharaan. Berburu kuliner es ancruk dan sayur kobios khas Buleleng. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Mengawali informasi pagi ini, banyaknya suku bangsa dan negara di dunia menyimpan berbagai macam seni budaya. Seni rupa dalam bentuk topeng adalah salah satunya. Nah, walaupun sama bernama topeng, namun masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Berbagai cerita tentang topeng di Indonesia hingga mancanegara dalam Bali Story. Ensiklopedia Tari Indonesia menyebut topeng berasal dari kata tup yang berarti tutup. Topeng adalah penutup muka yang menyerupai muka orang, binatang, dan sebagainya. Topeng biasanya terbuat dari kayu, kertas, dan bahan-bahan lainnya. Topeng menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia. Pada sebagian besar masyarakat dunia, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai magis dan suci. Kebudayaan topeng pun banyak ditemukan di berbagai negara. Ya, kebudayaan topeng di negara Sakura digunakan dalam seni pertunjukan tradisional Noh. Noh merupakan bentuk teater musikal tertua di Jepang. Aktor utama dalam pertunjukan teater ini mengenakan topeng kayu berlapis lacquer dan berpakaian kostum sutra bersulam warna-warni. Di Indonesia sendiri, topeng lahir dari peradaban agraris dan telah melewati masa prasejarah Hindu, Buddha, Islam, hingga era kontemporer saat ini. Ketika masa prasejarah, topeng digunakan sebagai media ritual tertentu karena dianggap memiliki kekuatan magis, misalnya yang ada pada negara perunggu untuk ritual memanggil hujan, yang terukir gambar-gambar wajah. Keberadaan ukiran wajah tanpa anggota badan ini dapat dianggap bahwa masyarakat primitif telah mengenal konsep topeng. Kebudayaan topeng banyak terdapat di Indonesia. Hampir semua daerah memiliki kesenian topeng dengan berbagai jenis dan bentuk topeng yang berbeda. Di daerah Kalimantan, suku Dayak menggunakan topeng dalam tari hudok yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Di Pulau Jawa, kebudayaan topeng dikenal di beberapa daerah mulai dari Cirebon, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga daerah Malang, Jawa Timur. Selain di Pulau Jawa dan Kalimantan, topeng hingga saat ini masih tetap eksis di Bali. Keberadaan seni topeng di Bali sangat berkaitan dengan perkembangan seni tari. Di Bali, topeng mulai berkembang sejak zaman pra-Hindu. Sisa-sisa kebudayaan ini masih dapat kita jumpai di Bali pada tarian sakral seperti tari Sanghyang Topeng Dedari, Barong Beruduk, dan tari baris Cina. Sebagian besar topeng Bali dibuat dari bahan kayu. Jenis kayu yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan topeng antara lain kenanga dan pule. Dalam prosesnya ada beberapa tahap pemahatan yang harus dilalui sampai akhirnya menjadi topeng. Selain itu, adanya pakem tertentu dalam penggambaran sifat tokoh membuat para perajin topeng harus memiliki keterampilan khusus. Di Bali, topeng menjadi perangkat utama dalam tari topeng, kesenian drama tari tradisional khas Bali.
Cerita yang dibawakan dalam tari topeng biasanya berasal dari riwayat sejarah atau babat atau kisah-kisah legenda. Dalam tari topeng, setiap pementas atau penari tampil dengan busana khusus serta mengenakan topeng. Topeng yang dikenakan oleh seorang penari menunjukkan tokoh yang diperankannya dalam sebuah pertunjukan. Dalam membawakan peran-peran yang dimainkan ada dua jenis topeng yang digunakan, yakni topeng bungkulan adalah topeng yang menutup seluruh muka penari, dan topeng sibakan atau topeng yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas. Tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tak perlu berdialog langsung, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Berdasarkan pada strata sosial dari lakon yang ditampilkan, topeng dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Jenis topeng tersebut antara lain topeng keras atau sosok petarung, topeng tua atau sosok kesepuh, topeng bondres atau rakyat biasa, dan topeng ratu atau kalangan bangsawan. Di Bali pun ditemukan beberapa jenis drama tari topeng yang memiliki ciri khas tersendiri, mulai yang hanya dipentaskan saat upacara agama hingga sarana hiburan masyarakat. Saat ini, topeng dibuat bukan sekedar sebagai perangkat penting untuk pementasan, namun sudah dijual bebas secara umum dan diburu para wisatawan untuk mencari cendera mata. Melihat kreasi kerajinan bambu khas desa Belega Ubud, tetap di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di Net.
Ya, kembali di Net Bali, seni pertunjukan Bali banyak diminati hingga ke negeri Kangguru. Terbukti belum lama ini seniman dan para penari Bali diundang khusus KBRI Australia untuk menggelar pentas kesenian Bali. Menariknya, anggota grup gamelan dan para penari Bali tidak hanya warga Indonesia melainkan juga warga Australia. KBRI Australia menggelar pagelaran seni Bali di Gedung National Gallery of Australia di Canberra. Pagelaran seni ini menyuguhi 3 tarian tradisional, yaitu tari pendet, tari topeng keras, dan joget bumbung. Selain tarian, seni gong kebiar pun dimainkan dalam pertunjukan ini. Tak hanya warga Bali saja yang berpartisipasi dalam pertunjukan ini, bahkan warga Australia pun antusias untuk mengikuti pagelaran seni Bali. Acara ini rutin terselenggara di Australia dengan membawa grup kesenian dari Pulau Bali. Dalam pertunjukan kali ini, Kita Art Community dari Desa Celuk Gianyar diundang khusus oleh pihak KBRI Australia untuk mengisi acara kesenian Bali di Australia. Bekerjasama dengan komunitas kesenian Bali di Australia yakni Seka Gong Sekar Langit. Sebelum memulai pertunjukan, latihan pun terus dilakukan demi menjaga kekompakan. Di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia, para penabuh dari Seka Gong Sekar Langit bergabung secara rutin untuk latihan intensif di bawah asuhan I Gede Eka Riyadi, seniman muda asal desa Kapal Bali yang sekarang menjadi duta seni budaya di Australia. Tentu tak mudah bagi Gede membuat warga Australia menyukai dan mengerti kesenian Bali. Berkat inovasi dan latihan yang rutin, kini Gede yang bekerja di KBRI Australia rutin menggelar pertunjukan budaya Bali di negeri Kangguru. Bedanya kalau saya lihat di Bali kita biasa bermain dengan teman-teman, terus diajar guru itu memakai sistem pendengaran dan kopi panggul, ya, mengikuti pukulan guru sambil mendengar, dicerna, terus diikuti sampai hafal. Tapi di sini kita tidak bisa memakai sistem itu karena mereka tidak familiar dengan apa itu gamelan. Ya, jadi dari situ saya mencoba membuat sebuah notasi, walaupun sederhana, tapi bisa membuat mereka mengerti bagaimana cara memukul gamelan itu sendiri. Salah satu alat musik yang digunakan dalam pertunjukan kesenian ini adalah gamelan Bali. Ternyata gamelan Bali pun menarik perhatian pasangan suami istri campuran Australia Bali ini untuk memainkannya. Bahkan bagi mereka dengan bermain gamelan Bali bisa menambah kemesraan hubungan. Jadi kami berdua sama-sama suka dengan gamelan Bali. Jadi kalau pas misalnya lagi marahan di rumah, lagi mangkel, seandainya gitu. Tapi kalau sudah sampai di sini, kami berlatih bersama, terus jadi marahnya hilang, jadi baikan kembali, jadi mesra lagi. Selain latihan intensif pada hari H pertunjukan, para penabuh dan penari melakukan sejumlah persiapan, seperti merias dengan memakai baju khas Bali dan tidak lupa untuk menjalani ritual adat Bali demi meminta kelancaran saat pentas berlangsung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. KJRI Los Angeles, California gelar konser bertema kesenian Bali. Selain para seniman Bali, pagelaran diramaikan para pemain gamelan yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Konser musik Bali digelar di Gedung Pusat Kebudayaan Jepang di Los Angeles Kamis sore. Bertajuk Bali Beats of Paradise, pengunjung disuguhi penampilan musik bernuansa Bali. 600 tamu undangan pun menghadiri acara ini. Di Aratani Theater yang terletak di pusat kota Los Angeles ini, pertunjukan yang dimeriahkan oleh penampilan dari Balawan dan juga grup tari dan gamelan yang dipimpin oleh Inyoman Wenten diharapkan menjadi obat kangen sebagai warga negara Indonesia yang jarang
menapakkan kakinya kembali ke tanah air. Nah, di pertunjukan ini juga spesial untuk Konsul Jenderal Negara Republik Indonesia untuk Amerika Serikat karena ini juga bertepatan dengan akhir masa jabatannya. Rancaknya gamelan Burat Wangi membuka pagelaran. Uniknya, hampir seluruh pemain gamelannya merupakan warga Amerika Serikat. Mereka adalah murid maestro kesenian Bali yang tinggal di Los Angeles, Inyoman Wenten. Musik gubahan Wenten pun mereka tampilkan dengan apik. Sempurnakan konser tarian Bali, legong, dan topeng pun ditampilkan. Kejutannya, penari topeng yang tampil tak lain adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Umar Hadi, yang mengakhiri masa jabatannya. Nah, jadi dari waktu ke waktu kita perlu tunjukkan kepada masyarakat internasional di Los Angeles. Kota Los Angeles ini kota yang sangat multinasional. Semua sebagai macam bangsa di dunia ada di sini. Kita tunjukkan ini loh kekayaan tradisi, kekayaan seni, kekayaan budaya bangsa Indonesia. Seniman musik Bali kenamaan Balawan juga turut memeriahkan acara. Kelincahan tangannya memetik gitar leher ganda, bersinergi dinamis dengan tabuhan gamelan Bali. Acara pun diapresiasi sepenuhnya oleh seniman ini. Senang banget tentunya, istilahnya di sini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangat dicintai, sangat dikagumi sampai mereka rela belajar gitu kan, berarti kita harus bangga gitu loh. Bangga dengan budaya kita sendiri gitu. Selain populerkan kesenian tradisional Indonesia, acara yang digagas oleh KJRI Los Angeles ini diharapkan dapat menguatkan kecintaan terhadap tanah air bagi warga Indonesia di Amerika Serikat. Satria Purnatama melaporkan untuk NET. Seputar kreasi berbahan bambu di Ubud, Bali, dan ternyata ada desa yang menjadi pusatnya kerajinan furniture bambu. Ya, namanya Desa Belega. Hebatnya, furniture bambu dari desa ini populer hingga ke benua Eropa. Bukan rahasia lagi, masyarakat Pulau Bali dikenal akan ragam kreasi seninya. Khusus di Desa Belega Ubud, kreasi furniture dari bambulah yang jadi andalan. Pilihannya beragam, mulai dari kursi, meja, hingga rak serbaguna cantik ini. Gazebo ini adalah kreasi bambu paling besar yang dibuat di sentra ini. Untuk membuat satu gazebo ini dibutuhkan sekitar 50 batang bambu dan akan dijual dengan harga puluhan juta rupiah. Yang menarik, aneka furniture bambu ini bisa dibentuk sesuai keinginan konsumen. Biasanya akan selesai dalam waktu 3 hari hingga 3 minggu. Kisaran harganya mulai dari Rp80.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Tak hanya utamakan bentuk, para perajin di sini juga utamakan kualitas. Bambu yang digunakan diambil langsung dari wilayah Bangli dan Tabanan. Dijamin kuat dan tahan akan perubahan cuaca, juga rayap. Sebenarnya saya jaga kualitas barangnya supaya kita berani bersaing dengan bisnis dengan negara lain. Agak khawatir lah sekarang sementara ini, ya, karena persaing harga. Ya. Kalau dampaknya udah ada, Pak? Dampaknya sekarang belum ada. Tak heran, sejak dirintis 1995 lalu usaha kerajinan bambu di Desa Belega terus berkembang. Penjualannya juga sudah tembus pasar Eropa. Kebanyakan pelanggannya berasal dari Prancis dan Belanda. Untuk hadapi persaingan di era pasar bebas ASEAN, para perajin terus berinovasi dengan produknya dan galakan promosi via online. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Melihat arsitektur unik masjid dengan 9 kubah, sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Udah. Tadi sama aja
Sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai punya? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Taliban sangkal keterlibatan dalam aksi bom bunuh diri di Kabul, Afghanistan Rabu pagi waktu setempat yang tewaskan 80 orang. Sebagian besar korban merupakan warga sipil yang tengah beraktivitas, terutama para pengendara yang memadati lalu lintas. Menurut data Kementerian Kesehatan Afghanistan, 80 orang tewas sementara 350 lainnya luka-luka akibat bom bunuh diri di dekat kompleks diplomatik di ibu kota negara Kabul Rabu pagi waktu setempat. Ratusan korban luka dilarikan ke berbagai rumah sakit di kota Kabul. Sebagian besar diantaranya warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak yang memadati lalu lintas di sekitar lokasi. Kelompok teroris Taliban menyangkal terlibat dalam aksi teror yang sebabkan puluhan kendaraan rusak parah. Hingga Rabu sore belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab. Sementara itu Kementerian Luar Negeri menyatakan dari 26 WNI yang berada di Kabul, tak ada yang menjadi korban. Ledakan akibatkan kerusakan ringan terhadap gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berjarak 2 km dari lokasi ledakan. Kementerian Luar Negeri Indonesia sampaikan duka yang mendalam bagi keluarga korban pasca serangan bom di Kabul, Afghanistan. Aktivitas di KBRI masih berjalan seperti biasa. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk terus menghimpun informasi terbaru. Informasi yang kita terima bahwa WNI yang ada di sana itu tidak ada yang menjadi korban. Ada sekitar 26 orang WNI di Kabul sendiri. Dan juga KBRI atas kejadian bom tersebut ada dampaknya tidak langsung. Ada beberapa kaca di KBRI retak.
Ya, informasi selanjutnya, jika situasi kondusif, ke-16 WNI di Marawi, Filipina akan dievakuasi hari ini. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pihak imigrasi Filipina untuk pastikan kelancaran pemulangan mereka. Tim evakuasi Indonesia akan diberikan Safe Conduct Pass atau akses keamanan untuk evakuasi ke-16 warga Indonesia yang berada di Marawi dan sekitarnya di Filipina. Hal tersebut berdasarkan persetujuan dari Angkatan Bersenjata dan kepolisian setempat. Ada 2 rute evakuasi yang akan digunakan. Yang pertama adalah jalur Iligan Marantau, Iligan Bandara Cagayan de Oro. Sementara rute kedua melewati Sultan Naga di Maporo, Pagadian City, Iligan, Sultan Naga. Otoritas Filipina akan siagakan pasukan di sepanjang rute evakuasi. Jika situasi memungkinkan, evakuasi akan dilakukan Kamis esok. Tim kita sudah ada di sana, evakuasi pertama ada 4 orang yang akan membimbing, untuk tim yang kedua ada 3 orang yang akan membimbing, dan kita sudah komunikasi baik dengan Armed Forces maupun dengan polisi. Sementara itu, pemerintah melalui KJRI dan KBRI terus berkoordinasi dengan pihak imigrasi Filipina untuk pastikan kelancaran pemulangan ke-16 WNI. Atasi teknis imigrasi di Davao, di bawah konjen yang ada di Davao. Nah, melalui ATNIS ini kami memberikan arahan-arahan untuk membantu KJRI dan KBRI dalam rangka komunikasi dengan pihak imigrasi setempat di negara Filipina. Militer Filipina telah berhasil merebut kota Marawi dari kelompok teroris Maute. Meski demikian, status darurat militer masih berlangsung hingga 60 hari. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kecelakaan pesawat terjadi di 2 daerah. Di Manokwari, Papua Barat, badan pesawat Sriwijaya Air berhasil dievakuasi ke hanggar usai tergelincir saat mendarat. Sementara di Bandara Patimura, Ambon, pesawat Kings Air jenis Kasa tergelincir. Rabu siang, pesawat Kings Air tergelincir di Bandara Patimura, Ambon, Maluku. Petugas gabungan dari Lanut Patimura, Basarnas, dan pemadam kebakaran langsung mengevakuasi para penumpang dan badan pesawat. Pesawat tergelincir akibat roda depan pesawat patah. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Pesawat Kings Air yang ditumpangi 7 kru dari Kementerian Perhubungan ini rencananya terbang dari Makassar ke Ambon dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Biak, Papua. Pesawat hingga kini masih berada di bandara menunggu penyelidikan KNKT. Tergelincir, namun tidak jauh dari runway, hanya sedikit saja. Main wheel bola yang sebelah kiri pun masih ada di runway. Lampu runway pun di ujung tidak ada yang kena. Kita bersyukur, dan penumpang 7 dengan Kapten Pak Bobi, tapi semua kita bersyukur semua tidak ada korban. Sementara di Manokwari, Papua Barat, badan pesawat Sriwijaya Air yang tergelincir di landasan Bandara Rendani sudah bisa dievakuasi ke hanggar. Sebelumnya, pesawat dengan nomor penerbangan SJ570 ini tergelincir, diduga akibat kondisi landasan yang licin pasca diguyur hujan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun bandara ditutup untuk sementara. Bahtiar Huamual, Kristo Lilifna melaporkan untuk NET. Informasi lainnya tentang tradisi baru saat Ramadan di Pegunungan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, warga di sana punya tradisi menerbangkan lampion usai berbuka. Pesan moralnya untuk menjaga silaturahmi antar warga. Inilah kemeriahan warga Pegunungan Menoreh di Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta usai berbuka puasa. Warga dari berbagai usia bersiap menerbangkan puluhan lampion di halaman masjid kawasan wisata Gedung Pedut. Selain bersyukur bisa menjalankan ibadah puasa, tradisi ini dilakukan untuk memeriahkan Ramadan dan menjalin silaturahmi antar warga. Kegiatan akan menjadi agenda rutin tahunan di saat awal bulan Ramadan. Harapannya nanti teman-teman bisa lebih semangat ya, karena ini kan bukan cuma senang-senang ya, tapi kan ini kan ibaratnya itu sebuah kesenangan. Terus nanti kita bisa lebih semangat buat memacu semangat kita buat nanti di bulan Ramadan selanjutnya. Usai menerbangkan lampion, warga pun kembali beribadah menjalankan salat taraweh. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.
Jika Anda sedang berlibur di Jogja, jangan lupa mengunjungi masjid yang satu ini. Dengan 9 kubah yang menjulang, bangunan masjid ini mirip dengan arsitektur khas Kremlin di Rusia. Terletak di kilometer 15 Jalan Raya Solo Sleman, Yogyakarta, bangunan Masjid An-Nurumi tampak menonjol di antara bangunan lainnya. 9 kubah yang menjulang hingga 28 meter ini penyebabnya. Dengan warna mencolok, desain uniknya mengingatkan pada istana Kremlin di Rusia. Diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tahun 2007 silam, 9 kubah masjid melambangkan 9 wali penyebar Islam di tanah Jawa. Uniknya itu kubahnya ini ada 9. 9 kubah ini menurut Ibu itu untuk mengenang dan untuk istilahnya itu mengetahui bahwa dulu itu agama Islam disiarkan di tanah Jawa itu oleh 9 wali. Maka di atas itu ada kubah, ada 9. Bagian dalam masjid juga dipenuhi kaligrafi hasil lukisan tangan, baik di dinding maupun bagian dalam kubahnya. Dibangun tahun 2005 oleh seorang pengusaha restoran setempat, desain masjid ini memang terinspirasi dari bangunan di Kremlin yang khas. Karena keunikannya ini, masjid ini tak hanya menarik pelancong lokal, namun juga dari mancanegara seperti Malaysia dan Turki saat berkunjung ke Yogyakarta. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Ratusan warga Buleleng ngabuburit dengan mengadu kicauan burung peliharaan. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan NET Bali. Menunggu waktu berbuka puasa, ratusan warga di Buleleng, Bali mengikuti lomba kicau burung. Lomba ini sengaja digelar pada sore hari selama bulan puasa untuk ajang ngabuburit sekaligus silaturahmi antar warga. Warga muslim di Buleleng, Bali mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa dengan menggelar lomba kicau burung. Burung yang mengikuti lomba merupakan burung peliharaan peserta bersama warga lainnya. Digelar di sebuah lapangan di sisi pantai Desa Kemaron dengan peserta mencapai 250 orang.
Untuk mengikuti lomba ini, peserta harus membayar tiket sebesar Rp10.000 hingga Rp30.000 dan peserta langsung bisa mengadu kicauan burung kesayangannya. Penilaian lomba adalah burung yang memiliki kicauan paling bagus dan paling merdu. Jika menang lomba ini, maka akan menaikkan harga jual burung tersebut. Burung yang sangat terkenal dengan kicauannya yang indah adalah burung lovebird, pleci, dan kenari. Namun untuk menghasilkan suara yang merdu, tentu burung butuh perawatan dari sang pemilik. Burung jenis ini pun dinilai merakyat bagi para penggemarnya, karena cukup diberi pakan ulat sudah membuat burung terus berkicau. Warga pun sangat terhibur dengan adanya lomba di sore hari saat bulan puasa. Di sini setiap hari Rabu udah ada kontes lomba gitu. Sambil sekarang kan itu bulan puasa sambil ngabuburit sambil buka gitu. Biar nggak kerasa bukanya gitu sampai jam 6. Yang dibawa apa aja burungnya, Mas? Bawa pleci aja sekarang. Dari beberapa tahun yang lalu ya hobinya pleci, burung merakyat. Apa sih yang khasnya dari pleci ini? Khasnya itu suaranya lagunya itu kayak bikin penasaran ya, nunggu sambil buka puasa ngabuburit lah. Rutin diadakan setiap hari Rabu dan bertepatan dengan bulan puasa, menjadi waktu yang sangat tepat bagi warga berkumpul mengisi waktu menunggu berbuka. Perlombaan kicau burung ini pun dibagi menjadi 4 kategori sesuai dengan jenis burung. Bagi burung yang memiliki kicau yang merdu dan durasi berkicaunya paling lama akan menjadi juara. Latihannya atau lomba burung pada hari Rabu itu dilaksanakan ada 4 jenis burung, lovebird, kenari, pleci, dan cendet. Kemudian ada beberapa kelas, antaranya misalnya pleci 5 kelas, lovebird 4 kelas, kenari 3 kelas, cendet 2 kelas. Pemenang lomba burung ini berhak mendapatkan hadiah, yakni uang senilai ratusan ribu rupiah serta piala. Dengan adanya lomba burung ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para penggemar burung di Kabupaten Buleleng. Lomba kicau burung ini pun akan terus digelar pada sore hari selama bulan puasa. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Berpelesir ke Bali tak hanya bisa menikmati alamnya yang cantik. Nah, di Bali Utara kita juga bisa menyaksikan budidaya kerang mutiara yang bisa dijadikan perhiasan menawan. Kabupaten Buleleng, Bali tak hanya menyajikan sejuta pesona alam yang indah, tapi juga menyimpan kemilau mutiara. Di Bali Utara, tepatnya di Desa Pemutaran, berpelesir ke atas bird farm bisa menjadi pilihan untuk melihat keindahan mutiara yang memukau. Mbak, ini mutiara cantik-cantik sekali. Ini dibudidayakan di sini ya? Iya, benar. Ini semuanya dibudidayakan di sini semuanya. Kalau mau lihat bagaimana proses budidayanya, yuk mari kita lihat. Oke. Ya. Ya, disinilah tempat kerang-kerang mutiara dibudidayakan. Awalnya, bibit-bibit kerang mutiara ini diletakkan di wadah penampungan di ruangan steril agar terhindar dari bakteri. Kerang-kerang mutiara ini masih memperoleh asupan makanan dari laboratorium berupa plankton. Saat berusia 1 hingga 2 bulan, kerang mutiara akan dibudidayakan di perairan laut. Agar menghasilkan mutiara terbaik, dilakukan proses pemasukan nukleus atau inti mutiara. Proses ini disebut seeding. Kerang mutiara berusia 16 hingga 24 bulanlah yang dapat dilakukan seeding. Nah, setelah proses pemasukan nukleus ini selesai, selanjutnya kerang yang berusia 2 tahun akan dibawa ke laut untuk proses penyembuhan dan pelapisan mutiara. Nukleus itu nantinya yang akan menjelma menjadi butiran mutiara yang menawan.
Nah, sekarang saatnya kita ke laut untuk melihat langsung keramba-keramba pembudidayaan kerang mutiara di Laut Pemutaran Buleleng, Bali. Berarti itu semua ya, Bu ya? Iya, termasuk yang di sana. Nah, luas area yang digunakan untuk pembudidayaan mutiara ini kurang lebih ada 42 hektar dan mutiaranya ditaruh di kedalaman 10 meter. Berarti ini semua itu ya, Bu, yang ada pelampung-pelampung itu ya? Iya. Di Laut Pemutaran inilah kerang mutiara hidup dan mencari makan. Budidaya kerang mutiara ini harus dilakukan di perairan laut yang bersih. Tidak tercemar, jauh dari hunian, juga tidak bergelombang besar. Semakin lama pemeliharaan kerang mutiara biasanya akan menghasilkan mutiara yang lebih besar dan lebih bercahaya. Bu, berarti ini kerang mutiara yang sudah usia berapa sih yang siap ditaruh di laut dan sampai akhirnya panen? Pertama sih kita taruh di laut ketika umur kira-kira selepas 1 bulan ya. Kita taruh di laut, itu sudah siap untuk mereka cari makanan sendiri di laut. Kemudian setelah 2 tahun kita angkat lagi untuk operasi atau istilahnya seeding. Setelah itu dikembalikan lagi ke laut. Setelah 2 tahun lagi, jadi total 4 tahun kita angkat lagi dipanen. Oke, berarti yang membuat harga mutiara itu mahal itu apanya sih, Bu? Selain memang dari mutiaranya sendiri juga kualitasnya bagus, juga karena membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan 1 butir mutiara, juga maintenance-nya. Jadi kita rawat terus setiap hari, kita bersihkan, jaga kesehatannya. Oke, berarti perawatannya itu ya, Bu? Perawatannya juga mempengaruhi harga. Perawatan, baik kebersihan juga kesehatan kerang mutiara sangat diperhatikan agar kerang dapat menghasilkan mutiara dengan kualitas nomor wahid. Pembersihan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar tidak merusak kerang mutiara. Ini dia yang ditunggu-tunggu, panen mutiara. Kerang yang telah berusia 4 tahun akan dibedah dan diambil mutiaranya. Setelah itu, kerang akan dipulihkan hingga nantinya siap untuk kembali diberi bibit mutiara. Mutiara didapat, proses penyortiran atau grading juga dilakukan untuk memilih mutiara berdasarkan tingkat kualitasnya. Berkilauan dan memukau. Mutiara menjelma menjadi perhiasan yang memikat mata. Untuk membawa pulang mutiara-mutiara yang diproduksi Atlas Pearl Farm, Anda harus merogoh kocek 800.000 hingga puluhan juta rupiah. Tapi jangan khawatir, kalau hanya sekedar berpelesir serta mengetahui proses budidaya mutiara di Atlas Pearl Farm, pengunjung tidak dikenakan biaya. Dwita Meriani, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET. Nah, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk berburu kuliner es ancruk dan sayur kebios khas Buleleng. Jadi tetap di NET Bali. Cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Ngabuburit selain diisi jalan-jalan, ya tentunya berburu kuliner juga untuk berbuka puasa. Nah, di Buleleng Bali tersedia berbagai macam jajanan khas untuk berbuka. Kuliner, sayur, bumbu kebios, dan es ancruk selalu diburu warga. Setiap Ramadan tiba, umat muslim di Buleleng Bali ramai berjualan takjil. Mereka menggelar dagangannya di pinggir jalan raya, salah satunya di Jalan Jeruk Singaraja. Warga menjajakan dagangannya di jalan kecil ini hanya pada bulan Ramadan. Berbagai jenis takjil dapat ditemui di sini, namun ada satu yang menjadi favorit warga Singaraja, yakni es ancruk. Es ancruk adalah salah satu makanan khas kota Singaraja yang selalu ada di setiap bulan puasa. Terbuat dari biji, bubur, kolak, serta dan adonan ketan yang disiram dengan kuah santan membuat makanan satu ini sangat cocok sebagai menu berbuka puasa. Salah satu penjual es ancruk di pasar Ramadan ini mengaku setiap harinya ia mampu menjual sebanyak 200 bungkus es ancruk. Tak hanya es, sejumlah kue seperti kue kopior, bolu, lapis, serta tape pun ada di pasar Ramadan ini. Serombotan, daluman, cendol, jajan-jajan. Nah, yang paling menarik di sini Ibu yang jual apa? Ancruk. Itu menu apa sih? Menu untuk orang buka puasa. Selain es ancruk, sayur bumbu kebios pun menjadi buruan warga. Terbuat dari toge, kacang panjang, kangkung dan daun pepaya, lalu terakhir disiram oleh bumbu kebios menambah kelezatan dari sayuran. Tak hanya umat muslim yang mengunjungi pasar Ramadan ini, umat Hindu Bali dan Tionghoa pun ikut berburu takjil. Ikut berburu juga ini makanan takjil. Beli sendiri warga Bali? Bali, Hindu asli. Hindu asli. Nah, ini rutin beli biasanya ikut? Rutin. Biasanya yang dicari apa aja menunya? Ancruk? Jajan. Jadi di sini semua ada. Mau dari yang harga berapa ada di sini. Biasanya Ibu yang paling Ibu beli apa aja? Macam-macam lauk, kadang kolak, semua ada di sini. Apa aja ada. Di saat bulan puasa saat ini terdapat 2 titik pasar Ramadan di kota Singaraja. Pasar Ramadan ini pun selalu ramai setiap harinya diserbu para pengunjung. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Difoto dulu sebelum dimakan, ya ini salah satu tren yang saat ini banyak diminati. Karena itu tampilan makanan yang ramah foto menjadi suatu kewajiban untuk para pelaku bisnis kuliner. Seperti yang ada di Denpasar, sebuah kedai yang menawarkan spaghetti warna-warni dan minuman kembang gula unicorn. Instagramable. Yap, inilah yang membuat resto Cloud Cakes digandrungi kaum milenial. Terletak di Denpasar, Bali, resto ini hadirkan interior unik ala negeri dongeng, penuh warna dan aneka dekorasi lucu. Awalnya sih lihat di Instagram, lihat di postingan teman-teman juga, terus lihat menunya sih kayaknya lucu-lucu, nyoba kesini. Worth it banget sih, soalnya maksudnya harga sama enaknya sama gitu. Suasananya sukses manjakan mata. Lalu bagaimana dengan menunya ya? Sesuai rekomendasi di media sosial, saya mau coba menu rainbow spaghetti dan strawberry milkshake. Sama seperti olahan spaghetti pada umumnya, spaghetti ala resto ini gunakan campuran krim sos, daging ayam, dan jamur. Yang spesial, tampilan warna-warninya yang ramah foto. Eits, tenang saja, bahan yang digunakan dijamin aman kok. Pewarnanya terbuat dari bahan alami, seperti kunyit dan buah bit. Untuk menu minumannya, strawberry milkshake yang disajikan dengan topping donat dan kembang gula. Tampilannya lucu kan? Jadi memang milkshake strawberry ini dilengkapi dengan donat yang toppingnya pun strawberry. Hal ini supaya rasa strawberry-nya saling melengkapi. Nah, sekarang saya akan makan donat dulu. Lalu shake-nya. Strawberry banget. Resto ini buka sejak 2012 lalu. Sebelumnya pemilik resto hanya terima pesanan via online.
Tawarkan konsep unik dan aktif promosi di media sosial, kini bisnis restonya laris manis. Pertama dari Instagram aja sih, mulai misalnya kayak ada teman yang posting, misalnya dia dari sini, nanti kan dilihat sama banyak orang. Jadinya emang Instagram, media sosial itu emang berperan penting banget gitu. Dan untungnya konsepnya diterima dengan orang-orang tuh dengan baik. Yep, restoran atau kafe tak hanya utamakan kelezatan menunya saja. Dekorasi ruang dan menu juga penting, khususnya untuk salurkan hobi generasi muda. Abadikan momen lewat foto, lalu posting ke media sosial. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dark, you know you want it right now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Yeah, you're sick of all the sort of imitators. Don't let the only way I want it to my date, yeah. See you watching, I run out of time now. I'm the one, yeah, yeah. We go back, remember crisscross and hopscotch. I'm the one that holds you down when the box hot. You make my dreams come true when I wake